Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badaria dengan NIM 2311114. Saya dari kelas PAI 5D. Dengan video kali ini saya akan memenuhi tugas pengembangan kurikulum PAI, yang dimana tugasnya itu adalah berupa soal yang pertama itu adalah apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia. Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Kemukakan pendapat Anda beserta alasan yang ilmiah. Baik, untuk jawabannya yaitu pergantian kurikulum PAI di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, baik dari aspek internal maupun eksternal pendidikan. Pertama, faktor-faktor penyebab pergantian kurikulum PAI itu adalah perubahan sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai dan gaya hidup masyarakat terus berkembang akibat globalisasi, teknologi, dan media sosial. Hal ini menuntut kurikulum PAI menyesuaikan agar mampu membentuk karakter Islam yang relevan dengan zaman modern. Terus, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi menuntut metode dan materi pembelajaran yang lebih kontekstual dan serta berbasis digital, sehingga kurikulum PAI perlu disesuaikan agar pembelajaran agama tidak tertinggal. Terus, kebutuhan peserta didik. Setiap generasi memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Misalnya, generasi sekarang membutuhkan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual, bukan sekedar hafalan. Terus, kebijakan pemerintah dan arah pendidikan nasional. Pergantian kurikulum juga dipengaruhi oleh visi pendidikan nasional dan kebijakan politik pendidikan. Setiap periode pemerintah biasanya memiliki prioritas dan paradigma pendidikan yang berbeda. Terus, tantangan moral dan degradasi akhlak. Meningkatnya perilaku menyimpang, krisis moral di kalangan remaja membuat pembaruan kurikulum PAI menjadi penting untuk memperkuat pendidikan karakter akhlak mulia. Yang kedua, apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya mengikuti kebijakan formal? Jawabannya, menurut saya, perubahan kurikulum PAI di Indonesia sebenarnya berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tetapi dalam praktiknya, lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan formal pemerintah. Secara ideal, kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik, yaitu bagaimana mereka bisa memahami dan mengamalkan nilai Islam di kehidupan nyata. Namun, secara empiris, perubahan seringkali terjadi karena adanya reformasi sistem pendidikan nasional, pergantian materi, atau tuntunan administrasi global. Misalnya, penyesuaian dengan kurikulum berbasis kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Terus, alasan ilmiahnya yaitu menurut teori rekonstruksi sosial pendidikan, kurikulum seharusnya menjadi alat untuk menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Namun, teori top-down policy menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di negara berkembang sering dibuat secara terpusat, sehingga guru dan peserta didik hanya menjadi pelaksana, bukan penentu arah perubahan. Maka dari sudut pandang ilmiah dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum PAI di Indonesia bersifat ganda. Ada motivasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, tetapi implementasinya masih didominasi oleh kepentingan dan kebijakan formal pemerintah. Baik, untuk soal yang kedua itu adalah
bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Baik, untuk jawabannya itu adalah saya melihat perubahan kurikulum PAI dari hafalan ke arah kompetensi dan sekarang ke pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sebagai langkah yang sangat baik. Dulu belajar PAI lebih banyak fokus pada mengingat ayat, hadis, dan teori. Tetapi sekarang lebih menekankan bagaimana siswa bisa mengamalkan dan merasakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon guru PAI, perubahan ini membuat saya harus lebih kreatif dan tidak hanya mengajar lewat ceramah atau hafalan. Saya harus bisa membuat pembelajaran yang menarik, memberi pengalaman langsung, dan membantu siswa memahami makna ajaran Islam secara modern. Dampaknya, saya jadi terdorong untuk terus belajar menggunakan metode yang interaktif dan menjadi guru yang bisa menginspirasi siswa agar mencintai pelajaran PAI, bukan sekedar menghafalnya. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.